Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini kita akan menganalisa beberapa koin yang sedang mengalami kenaikan ya. Dan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, Matic berpeluang untuk mengalami kenaikan. Dan kita bisa perhatikan ya, kemarin saya buat videonya, hari ini dia sudah mengalami kenaikan sekitar 30-an%. Nah ini menurut saya masih bisa kita hold ya. Mungkin kita bisa hold di area golden ratio ini untuk target pertamanya. Nah ini sebenarnya juga sudah dicapai ya tadi. Nah, untuk target keduanya kita bisa ekspektasikan harga naik ke area 2,618 ini. Ini ada gain sekitar 80-an%. Jadi buat kalian yang masih mau hold ini masih bisa dengan target di area sini ya 0,68 ini. Ini bisa jadi target profit kedua. Nah, walaupun sekarang sudah mencapai target profit pertama, kita bisa perhatikan ini candle-nya masih lumayan impulsif. Jadi kita masih bisa ekspektasikan adanya kenaikan melebihi area resisten golden ratio ini. Oke, jadi saya akan mulai analisa di koin FTM ini ya. Nah, kita bisa perhatikan koin FTM ini dia baru saja kembali break dari area resistennya. Nah, dia sekarang sudah berada di area resisten. Dan menurut saya untuk koin FTM ini kita masih berpeluang untuk retest ke area support ini ya. Jadi nanti area support ini kita bisa manfaatkan. Nah, buat kalian yang mau coba entry, kalian bisa coba entry di area 0,382 retracement ini. Ini bakal jadi area yang cukup bagus ya buat akumulasi. Jadi kurang lebih pergerakannya bisa seperti ini kalau saya gambarkan. Nah, resisten berikutnya kita ada di area 0,47 ini. Jadi kalau kita hitung dari area 0,35 ini ada potensi hampir 30%. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya untuk FTM ini. Jadi untuk buy idealnya ada di area 0,35 sampai 0,36 dengan target profit ada di 0,47 ini. Ini bakal jadi trading opportunity yang menurut saya lumayan bagus. Nah, untuk area stop loss-nya sendiri, kalau saya perhatikan, kemungkinan besar kita bisa taruh di area 0,786 retracement ini ya, sekitar 17%. Jadi ini risk to reward ratio-nya masih di atas 1. Dan menurut saya masih lumayan bagus ya. Jadi kurang lebih seperti ini peluang untuk FTM. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke koin WNSM ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk koin ini, dia baru saja break dari area resisten pentingnya, kalau kita perhatikan. Nah, dia baru saja break dari area 81 sampai 82 ini. Dan kalau kita tarik menggunakan Fibonacci extension ya, untuk target golden ratio-nya ada di area 102. Jadi harusnya ini bakal dicapai dalam beberapa waktu mendatang juga. Mengingat Bitcoin juga sudah mulai reversal ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, di tanggal 25 atau 26 bisa terjadi reversal. Jadi dalam beberapa waktu mendatang, saya juga ekspektasikan adanya kenaikan di dalam WNSM ini ya, mengingat Bitcoin juga sudah mulai terjadi reversal. Nah, kalau kita perhatikan untuk targetnya, sebenarnya ada sekitar 13% lagi. Walaupun menurut saya buat WNSM ini, risk to reward ratio-nya sudah kurang bagus ya. Mungkin kita bisa menggunakan 1:1 ya untuk risk to reward-nya. Jadi untuk saat ini saya tidak begitu sarankan untuk koin WNSM ini, mengingat risk to reward ratio-nya yang sudah tidak begitu bagus. Walaupun kita memang masih ada potensi ke area 102 ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat WNSM. Sekarang kita akan lanjutkan ke koin Engine ya. Kalau koin Engine ini menurut saya merupakan opportunity yang cukup bagus ya buat kita akumulasi. Karena sekarang koin Engine ini berada di area support pentingnya. Selama area support di area 2 dolar ini tidak ditembus, saya akan ekspektasikan adanya kenaikannya untuk Engine. Untuk kenaikan minimumnya ada di area 3 dolar ini. Jadi ini ada potensi sekitar 10-20% ya. Yap, ada sekitar 21%. Nah, pemantulan di support ini menurut saya cukup signifikan ya buat si engine ini. Nah, tapi untuk engine ini kalau saya perhatikan lebih cocok buat short term trade ya, karena dia ada potensi membentuk head and shoulder juga kalau kita perhatikan yang ada di sini. Yap, kalau head and shoulder ini terbentuk, kemungkinan besar kita bisa melanjutkan penurunan kita. Jadi ini kita harus hati-hati. Tapi head and shoulder ini tidak akan valid lagi selama engine bisa break di atas area 3 dolar ini. Jadi area 3 dolar ini bakal jadi area penentuannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat coin engine ini. Dalam jangka waktu pendek saya masih mengekspektasikan adanya kenaikan ke area 3 dolar.
Dan setelah itu mungkin kita bisa perhatikan kembali price action-nya, apakah terjadi rejection di area $3 ini, atau kita malah break dari area $3 ini. Nah, kalau kita break dari area $3 ini, kemungkinan besar kita berpotensi naik lebih tinggi lagi, mungkin ke area $4 ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya untuk si engine ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke koin CVC ya. Yap, untuk koin CVC ini menurut saya juga masih lumayan menarik. Karena ini ada beberapa confluence ya kalau saya perhatikan. Ini ada support kuatnya di area sekitar $0,4. Dan sekarang kita sudah mulai mantul dari area tersebut. Nah, kalau saya perhatikan ini juga ada potensi pola dari harmonic pattern ya, yang kemungkinan dia bakal end di 0,886 retracement. Dan sekarang dia sudah mulai terjadi pemantulan juga di area tersebut. Jadi selama CVC ini tidak jatuh di bawah area 0,4, saya masih mengekspektasikan adanya kenaikan. Nah, untuk target minimumnya kita bisa ekspektasikan harga naik ke area 0,618 retracement ya. Jadi ini bakal jadi target yang lumayan ideal ya buat CVC. Ini juga ada confluence dengan area resistance wick di tanggal 13 Februari yang lalu ya. Jadi ini bakal jadi area yang saya perhatikan nantinya buat si CVC ini. Nah, sebelumnya buat kalian yang mau trading koin-koin ini, kalian bisa langsung trading di platform Bitget ya. Karena platform ini juga menyediakan banyak koin-koin yang menarik ya buat kita tradingkan. Oke, sekarang saya akan lanjutkan lagi ya ke koin SSP. Nah, koin ini juga menurut saya lumayan menarik ya, karena dia baru saja terjadi rejection di area supportnya. Kemudian kalau kita perhatikan, ini juga merupakan pola dari harmonic pattern ya, di mana dia retrace ke area 0,886 retracement ini, dan sudah mulai melanjutkan kenaikannya. Nah, biasanya untuk koin-koin seperti ini, stop loss-nya saya akan taruh sedikit di bawah area support-nya ya. Jadi kurang lebih bisa di area 2,6 ini. Dan untuk target profit-nya saya akan targetkan ke area 0,786 retracement-nya. Dan biasanya ini akan tercapai ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kita juga bisa gambarkan satu trendline yang sekarang masih belum di break, tapi ini sudah di retest sebanyak 4 kali. Dan biasanya semakin sering trendline atau resistennya di retest, kemungkinan besar dia akan lebih mudah untuk break dari resisten tersebut. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini sudah di retest sebanyak 4 kali ya, dan ini bakal jadi yang keempat kalinya. Kita akan perhatikan, kalau saya perhatikan, kemungkinan besar dia akan break dari area trendline ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat koin SSP ini. Nah, yang terakhir saya akan bahas mengenai koin SRP. Nah, untuk koin SRP ini kalau saya perhatikan ini juga lumayan menarik ya. Dan kemungkinan besar hari ini kita bisa break dari area resisten ini. Nah, sekarang saya akan coba lihat juga di 4 jam ini. Oke, di 4 jam ini kita bisa perhatikan kita sudah breakout dari area trendline ini. Dan berpotensi untuk naik minimal ke area 1,5 ini. Oke, jadi sekarang saya akan coba masuk ya sedikit buat SRP dengan target di area 1,5 ini. Saya akan langsung saja masuk di harga market sekarang ya. Saya akan coba masuk 25%. Yap, ini sudah berhasil ya untuk buy-nya. Dan kalau kita mau lihat order historinya, kita bisa perhatikan ada di sini ya. Jadi saya sudah masuk SRP di harga sekarang, karena saya melihatnya ada potensi ke area 1,5 ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada sekitar 20% ya opportunity-nya, harusnya bisa dicapai dalam beberapa hari mendatang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja ya untuk analisa kali ini. Tapi sebelumnya saya akan ingatkan kembali ya, saat ini Bitget juga sedang mengadakan kompetisi trading ya, di mana ini ada beberapa tim yang bisa kita join. Ini ada tim yang sudah ada sampai 75 orang, dan ini ada yang sampai 25 orang, jadi kita bisa join. Jadi kita bisa join di tim-tim seperti ini untuk mengikuti kompetisi tradingnya. Nah, hadiahnya juga cukup menarik ya, kita bisa perhatikan ini ada hadiah untuk tim, kemudian ada hadiah untuk individual. Nah, untuk berpartisipasi di kompetisi ini, kita minimal harus punya balance 50 USDT. Jadi, buat kalian yang sudah punya balance 50 USDT, kalian bisa join di kompetisi trading ini. Kalian bisa join di tim yang kalian inginkan ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada di sini ya. Kalian tekan join dan tekan confirm untuk join di tim tersebut. Nah, tapi kalian perlu ingat ya, kalau kalian sudah join di satu tim, kalian nggak bisa ganti tim yang lain lagi. Nah, buat kalian yang masih belum daftar di Bitget dan ingin mengikuti kompetisi ini, kalian bisa langsung join melalui link pendaftaran di deskripsi video ini. Nah, Bitget juga ada grup Telegramnya ya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan informasi yang
terbaru, kalian juga bisa join di grup Telegram Bitget. Oke, jadi sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.